相互砥砺。众人复生吗？Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Tonghua dari Jet Dynasty atau Juxian, tepatnya untuklah episode 22 dan seterusnya ya guys. Atau lebih tepatnya melanjutkan episode yang sebelumnya belumlah diselesaikan guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Master Puzi kembali untuk memberitahu, meskipun mutiara pemakan darah adalah benda iblis, tetapi ya mutiara satu ini adalah salah satu harta yang begitu sangatlah berharga, sebab ia dapat menghapuskan beban karma semua makhluk hidup. Jadi ya siapapun yang menggunakan mutiara pemakan darah, dengan demikian ya dia dapatlah membawa berkah bagi semua makhluk hidup. Tetapi sayangnya untuk Master Puzi, dia ternyata tidaklah mampu untuk menanggung beban berat seperti ini. Maka dari itulah mutiara pemakan darah diberikan kepada Xiao Fan. Itu pun dalam kondisi telah hilang kendali. Sebenarnya untuk Master Puzi, dia sama sekali tidak inginlah membebankan semua ini kepada Xiao Fan. Tetapi ya karena telah kerasukan, semuanya sudahlah terlanjur. Dan ini semua bisalah dilihat oleh kepala matanya Xiao Fan sendiri. Tidak sampai di situ, dia pun melihat perwujudan karma jahat yang sedanglah mengarah kepada dirinya. Namun, Xiao Fan dibuat begitu sangatlah terkejut-kejut. Dia tidak menyangka beban yang ditanggung oleh Master Puzi ternyata seberat ini guys. Seluruh karma jahat yang berada di belakang telah terantai dengan tubuhnya. Di sini Master Puzi memberitahu keinginan dia selama ini. Dia inginlah menanam sebuah kebaikan, hidup tanpa adanya kejahatan. Namun ya dia malah menuai akibat buruk. Dan dia mengakui kehancuran dari desa Cao Mao semua itu adalah darinya. Dan dia mengasingkan diri sampai seperti ini karena dia inginlah menebus kejahatannya guys. Namun Master Puzi tetaplah merasa meskipun dia mengasingkan diri tidak akanlah cukup. Meskipun nantinya ribuan pedang menembus tubuhnya, itu juga tidak akanlah mampu menebus dosa-dosanya. Baginya itu hanyalah menyelesaikan sebagian kecil saja guys. Dan karena Xiao Fan sudah berada di sini, serta dia tahu betul Xiao Fan sangatlah begitu benci kepada dirinya. Jadi tubuh yang tua dan rentan ini adalah milik dari Xiao Fan. Dia bebas untuklah melakukan sesuai keinginannya. Mendengar ini ya Xiao Fan merasa sedanglah dipermainkan. Dia langsung mempertanyakan, dapatkah kau membiarkan aku memulai kembali kehidupanku yang setengah berkelana ini? Dan juga, apakah dia bisa untuklah mengembalikan seluruh hidup para warga desa Cao Mao? Dan Xiao Fan memberitahunya, meski tubuhnya dia cabik-cabik sampai ratusan, tetap saja tidak ada gunanya, karena semua yang telah meninggal dunia tidak akanlah kembali. Ya, setidaknya Xiao Fan telah mengerti tentang kehidupan guys. Sangat disayangkan, Master Puzi selama ini hidup dengan kesengsaraan guys. Dia selalu merasa bersalah dan bersalah, membuat karma buruk atau karma jahat yang selama ini dia tanggung sudahlah tidak bisa dia pegang. Membuat karma jahat ini langsunglah menguasai tubuhnya. Dan rantai-rantai yang berada di tubuhnya langsunglah terlepas. Dan dia meminta kepada Xiao Fan untuklah pergi dari sini. Karena karma telah menjadi bumerang. Dan dia sudah tidak bisa mengendalikan semua ini. Alhasil 10.000 karma buruk telah memasuki tubuhnya. Dan Master Puzi telah menjadi biksu jahat. Wow, sebut saja seperti itu ya. Di sini si biksu jahat mengolok-olok impian dari Master Puzi, yang dimana impiannya dia mencoba menghilangkan semua karma manusia dengan kekuatannya sendiri.
Padahal ya dalam logika itu sangatlah mustahil dan ujung-ujungnya itu hanyalah sebuah khayalan yang membuat dirinya benar-benar menderita. Dan pada akhirnya Siobhan haruslah terlibat dalam pertarungan guys. Selagi mereka bertarung begitu sengit, untuk Fa Xiang yang berada di luar bersama Guru Fa, dia meminta kepada sang guru untuklah membantu dermawan Zhang atau Siobhan itu sendiri untuklah kembali dicerahkan. Tetapi bagi Guru Fa itu sangatlah mustahil. Untuk saat ini dia memiliki keinginan sekuat batu karang. Jadi tidak ada orang luar yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhinya lagi guys. Atau lebih tepatnya kepala batu. Dan ini juga berlaku kepada Master Puzi. Meskipun dia memiliki niat yang begitu baik, tetapi dia malah menciptakan akibat yang jahat guys. Dan semua itu berawal dari keinginannya. Sedangkan untuk Siobhan, dalam keadaan tubuhnya dirantai, dia juga tidaklah mau kalah dalam semua ini. Kalau begitu, biarlah dia menerima sebab dan akibat. Dan biarkanlah dirinya berada di jalannya sendiri. Sehingga rantai yang berada di sekitarnya langsunglah hancur. Dan Siobhan pun langsunglah menerjang. Dengan terjangannya, membuat Siobhan akhirnya berhasil untuklah tidak dipengaruhi dengan karma jahat, yang dimana dia tetaplah berada di jalannya sendiri. Setelah dia berhasil mengalahkan 10.000 karma jahat ini, Master Puzi juga berhasil diselamatkan. Dan dia mengucapkan kalau Siobhan telah berhasil untuklah mengungkapkan hati taunya. Sedangkan untuk Guru Fa, dia benar-benar begitu terkejut. Ternyata untuk Siobhan benar-benar mampu untuklah mengatasi 10.000 karma jahat. Dan ini akanlah menjadi sebuah pertanda baik untuklah Puzi maupun untuklah semua makhluk hidup. Jadi ya, dia mengakui kalau Siobhan memiliki pahala yang tidak bisa diukur lagi. Jadi ya, pahalanya berlimpah-limpah gitu. Lalu Siobhan meminta kepada mereka berdua untuk orang yang telah meninggal dunia lebih baik beristirahat dengan tenang dan tolonglah kremasi dari Master Puzi. Berarti ya, Master Puzi telah meninggal dunia guys. Meski dulunya Siobhan benar-benar begitu benci kepada Master Puzi, tetapi dia tetaplah menganggap Master Puzi ini adalah gurunya. Tanpa dia, mungkin ya dia tidaklah berada di sini. Meskipun dia bukanlah seorang murid Buddha, tetapi dia tahu untuk agama Buddha sangatlah menghargai yang namanya reinkarnasi guys. Betul sekali ya. Dan inilah namaskara terakhir dari Siobhan, atau penghormatan terakhir dia kepada Master Puzi sebagai muridnya. Setelah Siobhan pergi dari sana, ketika mereka berdua berniat untuklah dekremasi, tiba-tiba tubuh dari Master Puzi langsunglah bersinar, yang tandanya dosa-dosa dia telah diampuni dan semua keinginannya telah terpenuhi, membuat kakaknya benar-benar begitu sangatlah senang. Dan dia berdoa semoga mereka berdua kembali bertemu di lautan Buddha. Sementara itu di Sekte Qingyun, mereka yang sedanglah melakukan penghormatan terakhir kedatangan dari Dao Xuan sebagai pemimpin Qingyun. Seharusnya dia ini sedanglah melakukan pengasingan dalam penyembuhannya. Namun ya, untuk terakhir kali kita lihat kalau Dao Xuan sedanglah baku hantam dengan sifatnya yang berbeda. Serta dia membawa papan kosong yang membuat mereka semua sungguhlah begitu bingung. Tetapi adanya sebuah peraturan guys, dalam sebuah penghormatan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, itu sangatlah dilarang dengan membawa papan kosong. Jika membawanya, itu artinya sudahlah tidak menghormati para leluhur.
Atau lebih tepatnya ya, seperti kita inginlah melupakan leluhur-leluhur kita 还是第 sendiri. 一位，此举与我执意如此啊！ Sementara untuk Xiaofan, dia akanlah diberikan harta suci milik dari kuil Tianyin yang disebut sebagai asal mula tembok giok tanpa kata. Jika siapapun yang bisa untuklah memahaminya dan juga untuklah mendapatinya, mereka akanlah mendapati kebijaksanaan yang begitu tinggi. Lalu untuk Guru Fa meminta kepada Xiaofan untuklah duduk dengan tenang di bawah dinding giok. Sedangkan untuk mereka semua akanlah membuat formasi lingkaran Fajra di sekitarnya, guys. Alasan Xiaofan menerimanya dikarenakan ya tubuh dia ini sebenarnya sudahlah berada di ambang batas. Jika dia menggunakan kekuatan darahnya lagi, sudah pasti ya tubuhnya akanlah hancur lebur. Dan karena dia diberikan sebuah kesempatan seperti ini, Xiaofan inginlah sekali mencobanya. Sehingga para biku langsunglah merapalkan sebuah mantra. Sedangkan di kesadaran Xiaofan, kekuatan darahnya ini langsunglah terpicu dengan kekuatan ilahi Sang Buddha dan dia menolak untuklah ditekan. Selagi Xiaofan sedanglah berusaha keras, ternyata ya untuk di Sekte Qingyun, seluruh para master dan juga para murid sudah mulai waspada kepada Dosuan. Karena secara tiba-tiba, dia memiliki temperamen yang begitu sangatlah berbeda, gampang sekali tersinggung. Sekalinya tersinggung, dia akanlah mengamuk sebesar-besarnya. Hal ini membuat Master Ten Bui benar-benar begitu sangatlah khawatir. Takutnya, kalau Master Dosuan benar-benar telah terpengaruh oleh energi jahat pedang Juxian selama pertempuran sebelumnya. Ya, sebetulnya sudah terpengaruh sih. Tetapi ya, untuk sang istri, dia sungguhlah tidak percaya kalau kultivasi dari Master Dosuan sungguhlah begitu luar biasa dan juga begitu tinggi. Tidak mungkin orang seperti dia terpengaruh dengan energi jahat. Jadi ya, dia meminta kepadanya, mungkin jika diberi waktu, kalau Dosuan bisa untuklah kembali seperti semula. Dan jawaban darinya, semoga saja. Ya, takutnya terlambat gitu guys. Sesingkatnya, 3 hari telah berlalu. Ternyata ya, Xiaofan sama sekali belumlah selesai. Hal ini membuat semua para biku menjadi begitu sangatlah khawatir. Takutnya energi jahat yang berada di dalam tubuhnya ini memang tidak bisa untuklah dihilangkan. Namun bagi Guru Fa, kalau bocah satu ini haruslah diselamatkan. Dan juga meminta kepada seluruh biku, janganlah berpikir yang aneh-aneh. Lebih baik bantu dia sampailah tuntas. Dan sangat disayangkan, 3 hari yang mereka lalui dengan usaha begitu keras haruslah berakhir dengan sia-sia. Karena untuk mutiara pemakan darah benar-benar menolak untuklah disegel. Bahkan formasi Fajra milik mereka haruslah hancur total. Tetapi ya, ini untuk bagian dari para biku. Mereka memang gagal total. Tetapi untuk jiwa dari Xiaofan sendiri, dia masihlah berjuang untuklah menekan mutiara pemakan darah. Sehingga keluarlah aura warna-warni dari tubuhnya. Dari sini ya, kita sebenarnya sudah mendapati jawaban. Di tubuhnya Xiaofan ini memiliki banyak sekali energi di dalam tubuhnya. Dari energi jahat, energi dari Sang Buddha, energi kekuatan Yin dan Yang, intinya banyaklah. Dan pada akhirnya, mereka semua bisalah melihat sebuah cahaya keemasan. Serta untuk orang-orang yang berada jauh di sana, juga bisa melihat sebuah fenomena yang begitu luar biasa. Layaknya seperti orang yang akanlah menerobos ke ranah tertinggi. Dan untuk para biku menjadi begitu sangatlah penasaran,
apa di balik dari cahaya keemasan ini? Karena di balik cahaya keemasan ini adalah tembok giok tanpa kata. Mereka melihat sebuah buku dan menyebutnya itu adalah kitab suci. Waduh. 死于比尔兰。 Dan kita bersambung untuklah episode kali ini ya guys. Dan dilanjutkan untuklah esok hari. Karena tampaknya waktunya tidaklah akan cukup. Jadi ya, kita akanlah maraton untuk beberapa hari ke depan ya. Dari sini, Mimin inginlah menyimpulkan dalam Tongwa Jet Dynasty, ternyata ya ada sangkut pautnya dan melibatkan ajaran agama Buddha. Udah gitu, benar-benar begitu sangatlah lengket. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 救人不生吗？